Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjut lagi ngaji filsafat malam ini. Dan tema malam ini adalah pentingnya menyendiri untuk muhasabah diri. Bismillah. Jadi, jalan kita untuk menempuh lahiriah atau mahabbah adalah yang pertama itu uslah. Jadi menurut Syekh dalam paragraf ini sangat menarik. Suatu kecelakaan terhadap orang yang bodoh, mengapa ia tidak mau belajar? Tetapi 7 kali lipat kecelakaan terhadap orang yang berilmu. Mengapa tidak mau beramal, sehingga lenyap barokahnya, lenyap pula ilmunya, dan lepas tanda keilmuannya. Jadi, yang disimpulkan mengenai ini adalah berilmulah, beramallah, kemudian jauhkan dirimu sementara dari makhluk untuk menemukan rasa cinta kepada Allah. Karena kalau kita dekat terus dengan makhluk, kemungkinan besar kita tergoda dengan dunia. Maka ada jalan yang lebih lurus, lebih utama, yaitu ayo kita mencari ilmu, mengamalkan ilmu dalam kesendirian kita, dan tidak membuat kita merasa kesepian, melainkan menjadi muhasabah diri agar terus dekat kepada Allah. Uslah ini menjauh sebentar, menyendiri dan muhasabah diri. Itulah uslah untuk menghitung kekurangan diri kita, dan ada momen untuk refleksi diri kita demi peningkatan kualitas diri. Menyendirilah, jangan terus-terusan kita terlibat dengan orang lain, dengan makhluk. Khawatirnya kita tidak bisa berpikir kritis. Kalau kita terlibat terus-menerus dengan seseorang, kita menjadi tidak kritis. Jeleknya kita tidak akan terlihat. Maka dari itu, berilmu, beramal, kemudian menjauh sementara untuk refleksi diri. Dari situlah cinta akan muncul dan berkembang. Dan kata Syekh di buku ini, jangan dikira dengan kita uslah ini, kita akan tenggelam, dilupakan orang, dan banyak cerita dengan kehendaknya Allah. Justru perbuatan itu mampu memasyurkan dan memperharum namamu di hadapan makhluk, dan bahkan semakin menambah bagianmu, ucap beliau. Kadang-kadang kan kita heran, para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah ini, kok rasanya kerja apa ya mereka? Tapi kaya-kaya, kok seolah-olah datang sendiri rezekinya. Mereka masyhur, terkenal di mana-mana, banyak orang yang tahu tanpa harus punya sosial media. Kita akan sering bertanya nih, mengapa kok bisa? Karena ridhonya Allah, karena berkenannya Allah, dengan kehendaknya Allah. Itulah jawabannya. Kalau Allah menganggap bahwa kemasyuranmu bermanfaat bagi umat, insya Allah akan ditakdirkan masyhur, harum nama demi kemanfaatan masyhur. Dan beliau mengutip ini, kita tidak perlu sibuk memikirkan hal itu. Sibuk kita adalah memperbaiki diri, mencintai Allah setulus mungkin. Jadi rumus yang pertama itu ialah uslah, dan rumus kedua ini adalah ridho, apapun ketetapannya. Orang yang mencintai Allah justru rela atas ketentuannya, tidak memerlukan pertolongan orang lain selain Allah. Dan baginya kepahitan seorang fakir adalah kenikmatan, dan ridho kepadanya, dan merasa nikmat jika bersamanya. Letak kaya itu di pikiran, nikmat jika sedang merasakan sakit, jinak jika dalam keadaan ketakutan. Alangkah beruntungnya wahai orang-orang yang sabar, wahai orang-orang yang rela, dan wahai orang-orang yang mampu memadamkan hawa nafsunya. Masya Allah. Bismillah, kita berlanjut lagi. Para pecinta Allah adalah tamu di sisinya, dan tamu tidak akan memilih makanan, minuman maupun pakaian yang telah disediakan oleh tuan rumah dalam segala situasinya. Namun, ia senantiasa terus-menerus berdiam, sabar, rela. Maka kepada tamu yang seperti itu,
Ia berkata, "Bergembiralah atas apa yang engkau lihat dan jumpai." Jadi ini maksudnya, jalan kita untuk mendapatkan cinta kepada Allah adalah dengan ridho. Dan kita ini ibarat tamunya Allah. Dan tamu yang baik tidak memilih makanan atau minuman yang telah diberi. Mana bisa ketika kita memilih makanan atau minuman yang telah disediakan. Bisa jadi itu tidak baik untuk kita. Jadi ridholah terhadap apapun yang telah Allah beri. Ini hanya perumpamaan saja. Walaupun keinginan kita sangat berbeda, tetapi percayalah, Allah memberi itu sesuai dengan kapasitas kita, tidak berlebih, tidak juga kekurangan. Masya Allah, semoga kita dapat memahami makna ini dan bisa menjalankannya dengan ikhlas dan ridho, mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan. Karena jalan mahabbah yang kedua, menggapai lahiriah adalah dengan ridho. Dan jalan lain untuk mahabbah adalah ibadah. Jangan lupa Syekh Qadir Abdul Jailani itu selain sufi juga pakis dan beliau mazhab Hambali. Bahkan ada yang bilang beliau ini pernah menjadi mufti di Mesir. Kata Syekh, jika ibadahmu benar, pasti Allah mencintaimu. Itu yang engkau rasakan di hatimu, yang membuat hatimu merasa bersamanya. Takarub pun tanpa disertai susah dan payah, dan engkau tidak merasa kesepian karena Allah bersamamu. Lalu engkau terus-menerus ridho kepadanya dalam segala hal. Bahkan saja dunia ini terasa sempit dan peluang-peluangnya tertutup bagimu. Engkau merasa Allah yang maha luas tetap bersamamu. Jadi orang yang mencintai itu jalur yang diambil adalah jalur ibadah. Pengabdian total sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau ada yang menganggap ahli sufi itu tidak sholat lagi, tidak ibadah lagi, yaitu salah. Di hampir semua tokoh tasawuf yang kita tahu, yang kita kenal, yaitu selalu menyarankan agar terus beribadah, tidak meninggalkan syariat ibadah. Jika ibadah kita benar, insya Allah, Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, pasti akan ada efek positif dalam hidup kita. Pasti akan terasa kebaikan-kebaikan akan kita lakukan. Takarub pun yang kita lakukan tidak akan berjalan susah dan payah. Kita tidak akan kesepian lagi. Kita akan lahir ridho. Dan kalau kita aktif semangat beribadah, di antara keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah adalah ridho dan kelapangan hati, kelapangan hidup. Jadi inilah mahabbah dalam ibadah. Bismillah, kita berlanjut ke jalan lain mahabbah adalah bagaimana kita menjadi rahmat bagi sesama. Berarti kalau kita sudah mencintai Allah, jalan yang lain untuk menumbuhkan cintanya Allah kepada kita adalah antara lain yaitu mari kita bekerja, mengambil manfaat dari kerja kita dan membantu fakir miskin, dan menjadi rahmat bagi sesama. Ringkasnya adalah kehadiran kita harus bermakna positif, kontributif pada sekeliling kita. Jangan hanya kita senang gembira sendiri karena kedekatan kita kepada Allah. Kita juga harus peduli sesama. Kita juga harus mengajak mereka untuk dekat juga dan mencintai Allah. Berarti hadir kita akan jadi rahmat. Kata Syekh, beliau mengutip sabda Rasulullah, manusia itu adalah keluarganya Allah. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berguna bagi keluarganya. Mari kita jadi orang yang paling berguna terhadap keluarga kita. Siapa keluarga kita? Yaitu manusia. Semua makhluk yang hidup di muka bumi ini adalah keluarga kita. Inilah jalan cinta. Jadi jalan untuk menumbuhkan cintanya Allah kepada kita dan cintanya kita kepada Allah adalah jalan mahabbah. Jadi beliau mengutip bahwa jalannya cinta kepada Allah adalah hadirnya kita akan jadi rahmat bagi orang lain, berguna,
dan bermanfaat menolong sesama. Dan tema yang terakhir adalah jalan yang lain untuk mahabbah, yaitu melakukan segalanya demi dan untuk Allah. Jadi teori ini sudah dibahas dari awal. Orang yang mencintai itu melakukan apapun, niat awalnya karena Allah dan tujuan akhirnya untuk Allah. Contoh saja, mengapa saya melakukan ini? Karena aku tahu Allah ridho dengan apa yang aku lakukan dan tujuannya juga untuk Allah. Jadi dari Allah menuju Allah. Alhamdulillah kita berakhir di mahabbah ini. Semoga selalu ada hikmah dalam malam ini. Pentingnya kesendirian dalam diri agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita terhadap Zat yang maha luhur, dan semoga kita selalu diberikan ridhonya dalam menjalankan apapun. Semoga kita bisa tabah, ikhlas dalam menjalani ketetapannya. Dan semoga kita selalu mempunyai integritas yang tinggi, antara lain hati, pikiran, dan ucapan selalu selaras dengan tingkah laku yang kita perbuat di kehidupan sehari-hari. Integritas ini adalah yang paling mahal. Memang berat menerapkannya, tetapi kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan lagi. Alhamdulillah.